Bunda, anak saya kok susah banget ya buat belajar. Kerjaannya main terus. Yuk kita simak. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Nelvi Digaya. Ide pembelajaran, info PAUD, kreativitas, dan vlogger. Semoga menginspirasi. Jangan lupa subscribe ya, supaya aku lebih semangat bikin videonya. Happy watching! Pandemi membuat kita sebagai guru harus terpaksa untuk menyerahkan tugas pembelajaran kepada orang tua. Yang awalnya kolaborasi mungkin antara guru dan orang tua sebanyak 50% banding 50%, atau sebanyak antara orang tua dan guru sebanyak 30% banding 70%. Namun sekarang yang memegang peran penting dalam pembelajaran yaitu orang tua yang berada di rumah. Sekarang orang tua harus berperan sebagai guru yang mana harus menjelaskan materi, mendampingi anak melakukan kegiatan pembelajaran, baik melakukan penilaian terhadap anak. Jadi di sini orang tua semestinya sangat tahu mengenai perkembangan dan juga tumbuh kembang anaknya sendiri. Dan orang tua juga pasti tahu bagaimana susahnya mengajari dan juga membuat anak mau untuk belajar. Itulah beberapa persoalan yang sedang dihadapi oleh guru saat berada di sekolah dan sekarang sedang dihadapi oleh orang tua di rumah. Yuk simak sampai akhir, kenapa sih anak itu lebih suka untuk bermain ketimbang belajar. Anak merupakan individu yang sangat unik dan perbedaan karakteristik antara anak satu dengan yang lain. Jadi jangan sedih ya bunda apabila anak Anda memiliki perbedaan kemampuan dengan anak tetangga Anda. Nah, salah satu karakteristik anak itu sendiri yaitu memiliki daya konsentrasi yang cukup pendek sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Nah, maka dari itu kenapa sih di sekolah PAUD atau TK atau KB biasanya sekolahnya itu hanya sebentar, rata-rata masuk pukul 7:30, paling pulangnya jam 10 sudah pulang. Sesuai dengan peraturan pemerintah, anak KB biasanya belajar di sekolah hanya 6 jam per minggu. Jadi kalau dihitung-hitung biasanya 1 minggu dia hanya masuk sebanyak 3 hari, 1 harinya hanya 2 jam. Sedangkan untuk durasi waktu mereka bisa konsentrasi untuk menerima pembelajaran, anak usia KB atau usia 2-4 tahun, dia hanya bisa mampu fokus selama 5-12 menit. Jadi selebihnya bermain. Oke bunda, sekarang kita ke anak usia 4-6 tahun atau TK. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah, anak usia 4-6 tahun mereka belajar sebanyak 15 jam per minggu. Atau jika dihitung-hitung, mereka bisa masuk antara hari Senin sampai hari Sabtu full, satu harinya hanya 2 jam 30 menit. Dan biasanya anak usia TKA hanya tahan berkonsentrasi antara 12 menit sampai 15 menit. Sedangkan untuk anak usia TKB hanya bertahan konsentrasi sebanyak 30 menit. Dan apabila mereka belajar di sekolah itu 2 jam 30 menit, 30 menitnya mereka bisa berkonsentrasi untuk mendapatkan pembelajaran dan waktu sisanya mereka tidak akan bisa berkonsentrasi. Tuh. Tapi berbeda ya bun antara satu anak dengan satu anak yang lain. Ada anak yang memang dia itu mampu untuk berkonsentrasi dengan jangka waktu yang agak panjang dan ada pula anak yang mungkin dia memiliki daya konsentrasi yang agak pendek. So, untuk bunda-bunda PAUD dan juga ustadzah-ustadzah PAUD diharapkan mampu untuk memberikan kegiatan pembelajaran atau materi pembelajaran yang sekiranya tidak melebihi batas konsentrasi anak yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, bikin video yang sekiranya tidak terlalu panjang atau melebihi dari daya konsentrasi anak. Tuh. Terus gimana ya kira-kira kalau misalnya dari anaknya mama-mama semua agak susah untuk mengerjakan tugas pembelajaran gitu. Kalau misalnya dapat tugas dari sekolah, biasanya kan pagi dapat tugas maka harus langsung untuk dikerjakan gitu ya. Nah, tapi rata-rata anak pasti akan mengelak
maksudnya tidak ingin mengerjakan tugas tersebut langsung tepat waktu. Terus gimana ya kira-kira kalau misalnya anaknya itu sukanya main terus dan tidak mau mengerjakan tugas sekolah? Nah, jangan lupa disimak terus sampai akhir, akan ada tips-tipsnya. Oke, untuk yang pertama kita jelaskan dulu bahwa itu memang karakteristik dari anak. Dia itu merupakan salah satu individu yang biasanya itu moody atau kadang mau, kadang nggak mau. Nah, salah satu tipsnya itu para mama-mama bisa menunggu waktu di mana dia itu sedang moodnya baik, sehingga kita bisa menawarkan kepadanya untuk belajar gitu. Misalnya entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam atau sore. Nah, kalau misalnya dia memiliki mood yang baik, maka itu adalah kesempatan untuk Anda menawarkan kepada dia untuk mengerjakan tugas gitu ya pastinya. Dan untuk para bunda-bunda PAUD juga harus paham, tidak terlalu menargetkan anak untuk selesai pada siang itu juga misalnya. Nah, jadi kan harus tahu juga karakteristik anaknya itu seperti apa. Karena di sini dia memang anaknya TK, bukan anak SMP, SMA atau SD yang biasanya terkenal ditargetkan harus selesai pukul 12 misalnya. Oke, untuk yang kedua, silakan buat perjanjian antara anak dan juga orang tua, yang mana di situ biasanya anak akan mengelak untuk diajak mengerjakan tugas. Nah, bunda-bunda bisa membuat perjanjian kira-kira kapan dia mau mengerjakan tugas, dan saat dia membuat janji tersebut biasanya harus didokumentasikan, entah melalui tulisan, melalui video, atau melalui foto. Nah, di situ saat waktu pengerjaan dia harus mengerjakan tugas, maka bunda bisa menunjukkan apa yang sudah dia janjikan saat sebelumnya. Ataupun bisa diberikan tawaran kalau misalnya dia mau mengerjakan tugas dulu, maka dia boleh main sepuasnya. Tapi kalau misalnya dia main dulu, maka dia harus berjanji dia mau untuk diganggu saat di tengah-tengah dia main. Seperti itu ya bun. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada tambahan atau kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan untuk disampaikan, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Oke?